Kalau suami bunda itu tidak mau dengerin bunda sebagai seorang istri, maunya menang sendiri, bahkan ya kalau salah dia nggak minta maaf dan justru malah marah-marah sama istrinya. Apa yang bunda rasakan? Sedih, sebel, gregeten, atau hanya bisa pasrah saja? Menurut saya, kalau sebagai seorang istri yang normal, pasti sebel, gregetan banget sama suami yang seperti ini. Rasanya tuh ya, mungkin kita itu pengen teriak di telinganya biar dia dengerin. Tapi semakin kita teriak dan melawan suami yang keras kepala seperti ini, justru yang terjadi suami malah tambah marah dan ujung-ujungnya kita sebagai istri lah yang kembali disalah-salahkan. Aduh, capek hati gak sih kalau kayak gini? Ya, jelas capek ya. Nah, untuk itu, karena bunda tahu kalau hal ini membuat capek, maka sebaiknya nggak perlu dilakukan cara-cara yang frontal seperti itu. Ingat ya bunda cantik, kalau suami keras, maka tidak bisa dilawan dengan keras juga. Nanti kalau sama-sama keras, malah jadi berbenturan, dan akhirnya malah masalah semakin tambah besar. Kalau suami keras, harus dilawan dengan kelembutan. Ibarat sekeras apapun batu, kalau ditetesin air terus-menerus, maka batu itu akan melunak, bahkan juga pecah. Nah, cara lembutnya seperti apa sih? Akan saya bahas di video saya kali ini. Jadi, tonton video ini sampai selesai ya. Hai, sahabat Tora semua ya. Apa kabar bunda hari ini? Seperti yang saya bahas di awal video tadi ya, kalau di video ini saya ingin share nih tentang cara yang halus dan lembut untuk melunakkan kepala suami yang sekeras batu. Ya, saya share cara ini karena saya paham betul ya, kalau bunda yang punya suami keras kepala seperti ini pasti udah capek menghadapi suaminya. Bahkan nih, ada yang bingung mau berbuat apa lagi karena sudah berbagai cara dilakukan tapi tetap saja suaminya keras kepala, egois, dan kalau dikasih tahu malah marah-marah. Jadi perlu bunda tahu nih, kalau pada dasarnya semua laki-laki atau pria itu keras kepala. Ini alamiah kok bunda. Jadi sudah kodratnya ya, lelaki itu keras kepala. Nah, kalaupun ada suami atau laki yang lebih sabar, kemudian lebih mau mendengarkan istrinya, maka itu tergantung energi-energi di sekitarnya. Energi-energi inilah kemudian membentuk karakter suami. Sebagai contoh sederhana nih, kalau suami itu dibesarkan dari keluarga yang dikelilingi energi-energi negatif dengan segala keburukan, maka suami akan punya karakter buruk. Begitu juga sebaliknya, kalau suami dibesarkan dalam keluarga yang penuh energi positif, maka karakter suami pun menjadi positif. Jadi karakter suami itu tergantung energi-energi yang ada di sekitarnya ya. Nah, perkara dia keras atau tidak, secara alamiah suami itu memang keras kepala. Jadi kita sebagai istri harus tahu dan memahaminya. Tapi yang jadi masalah nih, kalau keras kepalanya berlebihan hingga tidak menghargai istri, bagaimana bunda? Ya, kembali lagi, suami seperti itu tentu karena pengaruh energi-energi sekitarnya ya. Misalnya saja nih, suami punya teman. Nah, temannya ini keras kepala terhadap istrinya. Secara spiritual, energi buruk temannya ini akan nular ke suami. Atau bisa juga dari pelakor yang selalu membakar energi negatif suami terhadap bunda. Sehingga suami kehilangan rasa percaya, hormat, dan cinta kepada bunda. Nah, untuk itu, langkah yang paling cepat agar suami cepat berubah dan tidak keras kepala adalah dengan menjauhkan suami dari orang-orang yang punya energi buruk tersebut. Tapi ini tidaklah mudah. Apalagi jika suami sudah nyaman dengan pengaruh energi negatif tersebut. Ibarat orang merokok ya. Meskipun tahu rokok itu merusak kesehatan, tapi karena dia sudah nyaman dan kecanduan, maka disuruh berhenti merokok, pasti tidak mau. Nah, sama nih, suami kalau energi spiritualnya sudah tercemar energi negatif, maka bunda kasih nasihat untuk menjauhi orang tersebut, pasti bakalan ditolak. Kalau seperti ini, bagaimana? Apakah kita harus menyerah? Dan tentu tidak.
Sebagai istri, kalau Bunda memang ingin serius memperbaiki hubungan, maka tidak boleh menyerah dan harus selalu berupaya menyelamatkan rumah tangga Bunda. Lantas, apa yang harus dilakukan kalau kondisinya sudah sesulit ini? Yang pertama, ciptakan kenyamanan dengan sikap, sifat, dan pelayanan yang lebih baik pada suami. Mungkin cara ini klise ya, tapi setidaknya inilah cara yang cukup masuk akal untuk membangun kenyamanan dengan suami. Meskipun saya tahu ini tidak mudah, karena rasa sakit hati dan luka hati yang ditimbulkan sikap suami pasti menghalangi untuk Bunda bersikap lebih baik. Tapi kembali lagi nih, kalau misalnya Bunda memang serius mempertahankan rumah tangga, maka saya yakin Bunda mau melakukannya. Pun misalnya Bunda masih sulit melakukannya, silahkan hubungi saya. Nanti saya bantu untuk menghilangkan rasa sakit itu agar Bunda lebih mudah untuk melakukannya. Nah, cara yang pertama ini butuh proses memang. Untuk itu, sedikit bersabar dan tetap berubah lebih baik demi kebaikan diri Bunda dan keluarga. Setelah suami itu menampakkan perubahan, sikapnya mungkin lebih halus dan dia lebih terbuka pada Bunda, maka selanjutnya menciptakan ikatan energi spiritual yang positif dengan suami. Efek dari ikatan energi spiritual yang positif ini, selain membuat jiwa Bunda dan suami itu terikat, juga akan menghasilkan vibrasi energi positif yang secara otomatis menangkal pengaruh energi negatif yang mempengaruhi suami ataupun diri Bunda. Sehingga pelan-pelan suami akan sadar dan meninggalkan sumber-sumber energi negatif yang membuatnya keras kepada Bunda. Kemudian dia mulai percaya dan melunak kepada Bunda. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menciptakan ikatan energi spiritual yang positif ini? Jadi kalau Bunda sama suami bersama dan dalam kondisi yang baik dan tenang, Bunda bisa sadarkan diri Bunda di dada suami. Kemudian ucapkan, atas nama Tuhan yang maha mengikat hati, jiwamu, jiwaku, hatiku dan hatimu terikat dalam satu tali yang bahagia. Sambil Bunda membayangkan diri Bunda dan suami berpelukan dan terikat dengan tali yang membahagiakan kalian. Nah, kalau suami masih belum mau disadari, bagaimana Bunda? Cukup lihat bagian dada suami saja. Ucapkan kalimat tadi dan bayangkan Bunda dan suami berpelukan dengan erat dan terikat dengan tali yang membahagiakan kalian. Tapi kalau yang LDR, bagaimana nih Bunda? Sebaiknya tunggu pulang ya, atau dengan menggunakan foto suami saja. Tapi syaratnya, Bunda harus membentuk kenyamanan terlebih dahulu. Kalau Bunda dan suami belum nyaman, maka masih akan sulit. Oke, jadi begitu ya cara lembut untuk melunakkan suami yang keras kepala. Jika Bunda masih butuh saran lain dan ingin konsultasi secara privat dengan saya, maka silahkan hubungi saya di nomor ini. Nanti saya akan bantu untuk carikan solusi masalah rumah tangga Bunda secara spiritual. Baik, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.